Part 43. Di bagian tengah pasukan Kekaisaran Kronos, Roman dengan seorang diri. Dia pun dengan gampangnya membantai setiap pasukan Kekaisaran Kronos, dan Count Fabio yang melihat pembantaian tersebut, dia pun mulai panik, karena apa yang diperkirakannya sangat jauh dari apa yang dia pikirkan. Kemudian, tak berselang lama, salah satu prajuritnya pun datang untuk memberikan informasi, kalau di bagian belakang, situasi dari mereka sangatlah kacau, dan kalau mereka tidak bisa membantu pasukan yang berada di bagian belakang. Prajurit itu berkata kalau pasukan Count Fabio di bagian belakang bisa dibantai oleh prajurit kerajaan Kairo, dan Count Fabio yang mendengar itu, dia yang marah pun berkata, kalau dia harus membereskan dulu masalah yang ada di bagian tengah, dan setelah membunuh Roman Dimitri, Count Fabio berkata kalau dia akan mengirimkan bala bantuan ke bagian belakang. Di sisi Roman, setelah menyeringai karena senang bisa membantai musuh-musuhnya, dia pun dengan cepat langsung menerobos pasukan Kekaisaran Kronos, dan Count Fabio yang melihat itu, dia berkata dalam hatinya, kalau Roman yang langsung menerobos pasukannya tanpa berpikir dua kali, dia beranggapan, kalau Roman sedang berusaha membunuhnya. Tetapi, sebelum Roman menghampirinya, Gustavo selaku Kapten Ordo ke-10 dari Kekaisaran Kronos, dia pun menghalangi Roman untuk mengarah ke arah Count Fabio, dan ketika Roman melancarkan serangannya, Gustavo pun berhasil menahan serangannya tersebut, dan setelah pedang mereka saling beradu, Roman pun berkata dalam hatinya, kalau Gustavo adalah ksatria yang lebih hebat dibandingkan dengan Nicholas. Di saat pedang mereka saling beradu, Gustavo pun membelokkan serangannya, dan setelah melompat ke udara, Gustavo pun melancarkan serangan beruntunnya, tetapi, Roman dengan santai bisa menghalau semua serangan tersebut, dan ketika beberapa ksatria aura dari Kekaisaran Kronos mencoba menyerangnya di arah belakang, Roman yang menyadari itu pun melancarkan serangan dengan cara berputar, sehingga mengenai mereka, dan Gustavo, yang berhasil menahan serangan tersebut, dia pun mulai merasa panik, karena, dia akhirnya menyadari, kalau Roman adalah orang yang sangat mengerikan, dan dia yang berpikir kalau dia harus segera membunuh Roman dengan cara apapun agar bisa menjamin kemenangan untuk mereka. Dia pun lalu mengaktifkan tekniknya, sehingga Gustavo pun bisa mengeluarkan aura yang sangat besar dari tubuhnya. Roman yang melihat teknik tersebut pun berkata dalam hatinya, kalau teknik tersebut adalah sesuatu yang tidak biasa. Lalu, dia pun bertanya-tanya, apakah teknik tersebut adalah teknik yang serupa dengan Innate Ki? Innate Ki, itu bukan kekuatan yang bisa dikumpulkan karena kau ingin melakukannya. Itu seperti energi kehidupan yang dimiliki manusia ketika lahir. Di beberapa waktu sebelumnya, ketika Roman mempelajari tentang benua Salamander, tidak ada catatan tentang cara menggunakan Innate Ki di dunia tersebut, dan kalau dirinya melawan seseorang dengan menggunakan teknik tersebut di 1 tahun yang lalu, Roman beranggapan kalau itu mungkin akan membahayakan dirinya. Namun di waktu yang sekarang, Roman dengan yakin kalau dirinya bisa menangani serangan tersebut, dan ketika serangan itu dilancarkan, Roman yang menahan serangan tersebut pun dengan mudah menahannya, sehingga membuat Gustavo pun mulai ketakutan. Karena, serangan tersebut adalah serangan pamungkasnya, dan di sisi Roman, setelah menahan serangan tersebut, dia pun lalu menyiapkan teknik seni Divine Heavenly Demon, teknik ketiga, dan meski Gustavo memohon ampunan untuk nyawanya, Roman yang tak kenal rasa kasihan pun langsung menyerangnya dengan teknik tersebut, yang seperti ombak dimensional yang seakan-akan ingin melahapnya, sehingga membuat ledakan yang sangat besar, yang menimbulkan asap mengepul tinggi ke udara. Para prajurit Kekaisaran Kronos yang melihat teknik tersebut sangatlah ketakutan, karena, dampak dari terkena teknik tersebut sangatlah mengerikan, seperti mayat dari Gustavo yang terlihat hancur terbakar, dan karena hal tersebut, mereka tak berani menghalangi Roman yang berjalan ke arah Count Fabio, dan di sisi Roman, dia yang sampai di hadapan Count Fabio, dia pun langsung menendang kuda yang ditunggangi oleh Count Fabio, sehingga membuat Count Fabio pun terjatuh, dan di waktu tersebut, Count Fabio yang masih menganggap dirinya adalah orang yang lebih penting daripada Roman, dia pun berkata,
kalau dia yang sebagai bangsawan kekaisaran, dia yang mendapatkan perilaku yang tidak hormat dari Roman. Dia pun berkata kalau Roman akan mendapatkan konsekuensi dengan apa yang sudah ia lakukan. Dan Count Fabio yang mencoba menakuti Roman dengan mengatakan kalau Roman akan selalu diincar oleh asasin dari Kekaisaran Kronos karena telah membunuh seorang bangsawan dari Kekaisaran Kronos, yang bertujuan agar Roman tidak membunuhnya. Roman pun dengan santainya berkata, kalau dia sudah tahu dengan konsekuensi tersebut, dan Count Fabio yang menyadari kalau ancamannya tak membuat Roman bergeming, dia pun memohon ampunan untuk nyawanya. Tetapi, Roman dengan mengeluarkan aura pekatnya, dia berkata kalau takdir yang sudah diseratkan untuk Count Fabio adalah kematian, dan tanpa basa-basi, Roman pun langsung memenggal kepala dari Count Fabio. Di bagian belakang, Count Vandenberg yang melihat kepulan asap melambung tinggi ke udara, dia pun terkejut sekaligus bertanya-tanya, apa yang sudah terjadi di bagian tengah pertempuran, dan Chris yang berada di sampingnya. Sambil tersenyum, dia berkata kepada Count Vandenberg untuk tidak perlu cemas, karena hal yang dicemaskan oleh Count Vandenberg tidaklah akan terjadi, sehingga membuat Count Vandenberg bertanya-tanya, kenapa Chris begitu yakin dengan apa yang ia katakan, dan tak berselang lama, sebuah sinyal pun terlihat, dan dikonfirmasi, kalau Roman telah berhasil membunuh komandan dari pasukan Kekaisaran Kronos. Di tempat kerajaan Kairo, Raja Daniel yang was-was dengan hasil dari perbatasan barat, tak berselang lama, salah satu prajurit pun datang, dan memberikan informasi setelah mendapatkan panggilan sihir dari Count Vandenberg, kalau Roman telah menang dalam pertarungan di perbatasan barat, sehingga, Raja Daniel yang mendengar itu pun merasa senang. Kemudian, Raja Daniel yang ingin mendengar secara langsung dari Count Vandenberg pun pergi ke tempat panggilan sihir. Dan di dalam perbincangan tersebut, Count Vandenberg dengan suasana hati yang gembira, dia berkata, kalau dalam perang di perbatasan barat, mereka berhasil membunuh komandan Kekaisaran Kronos, yang bernama Count Fabio, dan setelah kematian komandan mereka, Count Vandenberg berkata kalau pasukan Kekaisaran Kronos yang tersisa berhasil ditangkap. Kemudian, Raja Daniel bertanya, bagaimana dengan kerugian yang mereka dapatkan, dan Count Vandenberg pun berkata, kalau kerugian dari pihak kerajaan Kairo berhasil diminimalisir berkat Roman Dimitri. Dan setelah mendengarkan hal tersebut, Raja Daniel yang berkata dalam hatinya, kalau Roman sudah memainkan perannya dengan sangat bagus, dan berpendapat kalau dia harus berhasil melakukan pembicaraan dengan Kekaisaran Kronos, dia pun lalu memerintahkan Banner dan Simon untuk memastikan keselamatan tahanan perang Kekaisaran Kronos, karena Raja Daniel akan memanfaatkannya untuk mengakhiri pertikaian mereka, agar bisa mencegah kerugian yang lebih besar, dan mereka berdua pun mematuhi apa yang diperintahkan oleh Raja Daniel. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.